Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Geologi Listrik. Perkenalkan, nama saya Viola Pratiwi. Saya Rita. Di sini kami akan membahas tentang geologi listrik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang definisi geolistrik. Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat kelistrikan batuan. Sederhananya begini, kita tidak bisa melihat langsung apa yang ada di bawah tanah. Maka kita menanyai tanah menggunakan arus listrik. Respon tanah terhadap arus listrik itu akan memberi informasi tentang jenis lapisan batuan yang ada di bawahnya. Kenapa listrik? Karena setiap batuan memiliki kemampuan berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Perbedaan inilah yang menjadi dasar metode geolistrik. Metode dalam geolistrik secara umum ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama metode aktif, kita sendiri yang memasukkan arus listrik ke dalam tanah. Contohnya resistivitas, artinya kita mengontrol sumber arusnya. Yang kedua, metode pasif, tidak memasukkan arus listrik dari luar, kita hanya mengukur arus atau potensial alami yang sudah ada di dalam bumi. Contohnya self potential. Konsep pengukuran geolistrik. Sekarang kita pahami konsepnya. Dalam pengukuran geolistrik ada 4 elektroda, 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Yang pertama, arus listrik dimasukkan ke tanah melalui C1 dan C2, yaitu melalui 2 elektroda arus. Yang kedua, arus tersebut menyebar di dalam tanah. Yang ketiga, alat kemudian mengukur beda potensial atau ketegangan antara P1 dan P2, yaitu elektroda potensial. Yang keempat, dari nilai arus I dan tegangan P, kita hitung resistivitasnya. Kenapa harus ada 4 elektroda? Karena kita ingin memisahkan fungsi pemberian arus dan pengukuran tegangan agar hasilnya lebih akurat. Semakin sulit tanah menghantarkan listrik, resistivitasnya semakin tinggi. Semakin mudah tanah menghantarkan listrik, resistivitasnya semakin rendah. Apa sih itu resistivitas atau tahanan jenis? Resistivitas adalah ukuran kemampuan atau material untuk menahan atau menghambat aliran listrik. Simbolnya adalah Rho, seperti ini. Ini yang dinamakan resistivitas. Bayangkannya begini, air asin menghantar listrik mudah mengalir dan resistivitasnya rendah. Batu granit kering menghantarkan listrik sulit mengalir, resistivitasnya tinggi. Arus listrik di dalam tanah sebenarnya lebih banyak mengalir melalui air yang ada di pori-pori batuan, bukan melalui batuannya sendiri. Jadi, air sangat berpengaruh terhadap nilai resistivitas. Prinsip pengukuran geolistrik aktif dan pasif. Pertama, metode aktif. Pada metode aktif, kita menginjeksi arus listrik ke dalam tanah. Contohnya, resistivitas mengukur tanah jenis batuan. Biasanya digunakan untuk eksplorasi mineral logam. Adapun induction polarization atau IP untuk mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik sementara. Biasanya digunakan untuk eksplorasi mineral logam. Untuk metode pasif, self potential, metode ini hanya mengukur beda potensial alami yang muncul akibat pergerakan air tanah, reaksi kimia, dan mineralisasi sulfida. Tidak ada arus yang kita suntikan dari alat. Sifat-sifat kelistrikan yang diukur. Dalam survei geolistrik, kita bisa mengukur beberapa sifat, yaitu resistivitas, tahanan jenis batuan, konduktivitas, kebalikan resistivitas, cargability, kemampuan menyimpan muatan, dan potensial alami pada SP. Masing-masing memberi informasi berbeda tentang kondisi bawah tanah. Penjelasan metode aktif dan pasif. Perbedaannya bisa dijelaskan seperti metode aktif sama dengan kita bertanya ke tanah dengan arus listrik, sedangkan metode pasif kita hanya mendengarkan sinyal alami dari tanah. Metode aktif lebih sering dipakai karena hasilnya lebih terkontrol, bisa diatur kedalamannya, lebih mudah diinterpretasi. Kenapa metode ini penting? Geolistrik sangat penting karena tidak perlu menggali tanah, tidak perlu langsung mengebor, biaya relatif murah, cepat dilakukan di lapangan.
Biasanya dipakai untuk mencari air tanah, menentukan ketebalan lapisan tanah, mengetahui zona patahan, eksplorasi mineral, studi lingkungan, karena bisa melihat bawah permukaan tanpa merusak. Metode ini sangat populer. Hukum Ohm atau konsep dasar. Semua perhitungan geolistrik berdasarkan hukum Ohm. P sama dengan I kali R, artinya tegangan sama dengan arus dikalikan hambatan. Dalam geolistrik dikembangkan menjadi Rho sama dengan K dalam kurung Pi bagi I tutup kurung, di mana Rho resistivitas semu, K faktor geometri atau tergantung susunan elektrodanya, Pi beda potensial, dan I arus. Tanpa hukum Ohm, metode geolistrik tidak bisa dihitung. Resistivitas batuan dan apa perbedaannya? Setiap batuan punya nilai resistivitas berbeda karena yang pertama kandungan air, yang kedua porositasnya atau banyak rongganya, yang ketiga kandungan mineral logam, yang keempat rekahan, yang kelima kadar garam dalam air. Contoh umumnya terletak pada batu lempung, resistivitasnya rendah karena banyak ion dan air. Batu kapur sedang, granit kering sama dengan tinggi. Jadi, ketika kita melihat perubahan nilai resistivitas di bawah tanah, kita bisa memperkirakan jenis lapisan batuannya. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rita. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi resistivitas suatu material. Yang pertama, suhu. Resistivitas umumnya meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini disebabkan oleh peningkatan getaran atom dalam material yang mengganggu aliran elektron. Yang kedua, material. Jenis material sangat mempengaruhi resistivitas. Konduktor memiliki resistivitas rendah, isolator memiliki resistivitas tinggi, dan semikonduktor memiliki resistivitas di antara keduanya. Yang ketiga, impuritas. Kehadiran impuritas dalam material dapat meningkatkan resistivitas karena impuritas mengganggu aliran elektron. Yang keempat, deformasi. Deformasi material seperti peregangan atau penekanan dapat mengubah resistivitas karena deformasi mengubah struktur kristal material. Yang kelima, medan magnet. Dalam beberapa material, medan magnet dapat mempengaruhi resistivitas. Efek ini dikenal sebagai magnetoresistansi. Alat survei geolistrik adalah IRES 300V, yaitu merupakan alat geolistrik yang sudah terbukti keunggulannya jika dibandingkan dengan alat ukur resistivity sebelumnya. Nah, sudah banyak instansi pemerintah, perusahaan pertambangan, dan juga perguruan tinggi yang sudah menggunakan IRES 300V ini. Gambarnya seperti ini. Untuk lebih rincinya, alat-alat utama dalam survei geolistrik itu yang pertama ada resistivity meter. Alatnya seperti ini. Alat ini berfungsi sebagai jantung sistem yang menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensial yang dihasilkan untuk mengetahui nilai resistivitas batuan. Selanjutnya yang kedua ada elektroda arus dan potensial seperti logam atau paku besi. Nah, ini berjumlah 4 buah atau lebih untuk sistem multichannel seperti ini. P1 dan P2. P1 dan P2 ini disebut potensial, sedangkan C1 dan C2 disebut elektroda arus. Fungsinya untuk mengalirkan arus dan mengukur beda potensial di permukaan tanah. Yang ketiga ada kabel penghubung. Pertama yang merah atau coklat ini kabel aktif yang membawa arus listrik, wajib hati-hati karena bisa nyentrum. Sedangkan yang warna hijau
Ini buat pengamanan kalau ada kebocoran listrik arus dibuang ke tanah lewat kabel ini. Sedangkan yang warna biru, fungsinya mengembalikan arus ke sumber, gak bertegangan tapi tetap penting. Nah, fungsi dari kabel tersebut yaitu untuk menghubungkan resistivity meter dengan elektroda yang ditanam di lapangan. Yang keempat ada sumber daya atau aki. Nah, seperti ini. Pemasok arus listrik searah atau DC yang digunakan sebagai sumber injeksi daya. Yang kelima ada palu. Nah, palu ini digunakan untuk menanamkan elektroda logam ke dalam tanah agar kontak arus maksimal. Yang keenam atau yang terakhir itu GPS. Nah, GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi survei agar pemetaan akurat. Selanjutnya, dalam metode geolistrik untuk penyelidikan bawah permukaan terdapat beberapa konfigurasi elektroda yang umum digunakan. Yang pertama ada konfigurasi Wiener. Nah, susunan ini memiliki jarak yang sama antara keempat elektroda dari C1 ke P1 dan P2 ke C2 dengan spasi A. Sangat baik untuk pemetaan lateral atau perubahan arah horizontal dan pemodelan 1D. Namun kurang sensitif terhadap perubahan vertikal. Yang kedua ada konfigurasi selang bersih. Nah, susunan ini menempatkan elektroda potensial di tengah dan elektroda arus di luar. Jarak elektroda potensial kecil dan konstan, sedangkan elektroda arus diubah-ubah. Sangat umum digunakan untuk vertical electrical sounding atau pendugaan vertikal untuk mengetahui perlapisan batuan. Yang ketiga, konfigurasi dipol-dipol. Sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda potensial dipisahkan oleh jarak yang cukup lebar. Konfigurasi ini sangat efektif untuk pemetaan dua dimensi, guna melihat struktur geologi yang kompleks. Yang keempat, konfigurasi Wiener selang bersih merupakan konfigurasi hibrida yang menggabungkan keunggulan dari susunan Wiener dan selang bersih. Konfigurasi ini memiliki resolusi vertikal yang baik dan efisien dalam cakupan survei, sering digunakan untuk dua dimensi. Yang kelima, konfigurasi pol-dipol. Hanya satu elektroda arus yang digunakan dekat dengan sepasang elektroda potensial, sementara satu elektroda arus lainnya ditempatkan sangat jauh atau di tak hingga. Nah, konfigurasi ini memiliki sinyal yang kuat dan sering digunakan untuk investigasi dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spasi pengukuran dan mempengaruhi perbedaan. Nah, spasi pengukuran sering disebut sebagai resolusi spasial, jarak antara sampel atau kerapatan titik ukur sampai berperan krusial dalam menentukan seberapa akurat hasil pengukuran menggambarkan kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya hubungan spasi dengan perbedaan data. Perbedaan hasil pengukuran akibat spasi timbul karena kondisi lingkungan yang dinamis, ruang pandang atau visibility, dan akurasi vs kompleksitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep akuisisi atau pengambilan data lapangan. Nah, akuisisi data lapangan ini adalah proses sistematis pengumpulan, pengukuran, dan perekaman informasi dari fenomena fisik di dunia nyata atau analog untuk diubah menjadi data digital. Nah, proses ini bertujuan agar data tersebut dapat disimpan, divisualisasikan, dan dianalisis menggunakan komputer untuk keperluan penelitian, rekayasa, atau industri. Nah, selanjutnya cara pengambilan data yang lebih rinci itu yang pertama dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau daring untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber atau responden. Yang kedua, angket atau kuesioner.
Pengumpulan data tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang disebarkan ke responden efektif untuk sampel besar. Yang ketiga ada studi dokumen. Menganalisis dokumen tertulis, arsip, gambar atau data elektronik untuk menunjang data primer. Yang keempat ada eksperimen. Nah, manipulasi variabel tertentu untuk melihat hubungan sebab akibat umum dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, penerapan geolistrik dalam industri. Nah, penerapan geolistrik dalam industri ini khususnya dalam pertambangan, teknik sipil, dan lingkungan, bertujuan memetakan struktur bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitas atau hambatan jenis tanah atau batuan. Teknik ini digunakan untuk eksplorasi mineral atau batu bara, pencarian akuifer air tanah, analisis geoteknik atau kestabilan tanah, serta pemetaan pencemaran lingkungan secara efisien. Selanjutnya, dalam geoteknik ini geolistrik digunakan untuk mengukur nilai tahanan jenis atau resistivitas listrik batuan dan tanah di bawah permukaan. Pengukuran ini bertujuan untuk memetakan struktur geologi, kedalaman batuan dasar, potensi air tanah, serta identifikasi lapisan tanah lunak atau rongga. Contoh dari studi kasus geolistrik, yang pertama ada eksplorasi air tanah dalam kurung akuifer, penentuan titik sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah kekeringan seperti di BBWS Pemali Juwana, dan studi kasus di Desa Sumberwuluh, Mojokerto. Yang kedua, geoteknik dan infrastruktur. Nah, identifikasi penyebab amblesan tanah di jalan, contohnya di Jalan Gombe Lama, Semarang. Yang ketiga, mitigasi bencana dan geologi lingkungan. Nah, deteksi area rawan longsor atau pergerakan tanah serta studi kasus semburan lumpur seperti di lereng Gunung Puru, Bojonegoro. Yang kelima, eksplorasi geotermal atau mineral. Nah, pemetaan struktur geologi dangkal, zona sesar seperti studi kasus di Manado, dan batuan kasar atau bedrock. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.